Terdapat beberapa miskonsepsi terkait pengelolaan kinerja di PMM yang tentunya ini menjadi penghambat dalam kita melaksanakan pengelolaan kinerja PMM. Nah, maka hari ini terbantahkan miskonsepsi yang beredar terkait dengan pengelolaan kinerja PMM. Nah, mari kita bahas satu persatu, semoga kita bersama bisa tercerahkan. Nah, nanti link terkait dengan miskonsepsi ini bisa Ibu dan Bapak lihat di deskripsi video. Nah, beberapa miskonsepsi yang terjadi, yang pertama yaitu terkait dengan miskonsepsi banyak guru beranggapan bahwa Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Ini miskonsepsi yang beredar. Padahal faktanya adalah komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Artinya, komunitas belajar itu bukan sebagai sarana untuk mengumpulkan sertifikat, tapi sebagai sarana belajar. Nah, kemudian komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM. Ya, ini sudah terjawab. Kemudian berikutnya, nah ini miskonsepsi yang beredar, ya, yaitu Kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Mari kita cek faktanya. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM, melainkan dapat melalui kegiatan lain di luar PMM sesuai kebutuhan dan kesepakatan pengurus. Lagi-lagi, titik tekannya adalah komunitas belajar itu sebagai sarana untuk belajar dan tidak harus didaftarkan kegiatannya di PMM. Kemudian miskonsepsi berikutnya yang beredar adalah semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Padahal faktanya, tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata, sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Nah, artinya tidak harus dipilih nanti di RHK itu, ya. Berikutnya, nah ini miskonsepsi yang beredar bahwa tanda tangan sertifikat Kombel harus ditandatangan pengawas atau mungkin juga harus ditandatangani oleh dinas. Padahal faktanya, nah jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, maka pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui kepala sekolah. Artinya, yang memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui bukti bahwa seorang guru itu telah melakukan peningkatan kompetensi, ya ada kepala sekolah, sehingga bukti menyelenggarakan kegiatan tidak harus berupa sertifikat, ya. Bahkan yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab terkait dengan komunitas belajar di sekolah itu adalah kepala sekolah, sehingga kepala sekolah bisa juga menandatangani sertifikat seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini lagi miskonsepsi yang beredar, ya, bahwa guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM. Ini miskonsepsi yang beredar. Padahal kenyataannya, nah ini tidak. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah. Kenapa? Satu, perencanaan lebih fokus, sederhana, dan mudah. Kalau kita lihat di observasi, yang diminta hanya modul ajar atau RPP. Administrasi yang lain tidak diminta di PMM. Ya. Kemudian pelaksanaan peningkatan kompetensi itu, ya, atau pelaksanaan kinerjanya itu minimal satu praktik kinerja, kemudian 32 poin pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumentasi akuntabilitas yang rutin tersedia. Nah, terkait dokumen akuntabilitas ini sudah ada sebenarnya di sekolah, tinggal di-upload. Dan ini bagian dari tugas kepala sekolah untuk dokumen akuntabilitas ini. Ya. Kemudian
penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Artinya yang difokuskan itu sebenarnya adalah menilai praktik kinerja atau kalau guru itu yang ngajarnya, observasi, dan perilaku. Nah, sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu hanya menjadi pertimbangan bagi kepala sekolah. Nah, sehingga mudah-mudahan lewat pencerahan ini maka terbantahkan sudah miskonsepsi terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Link lengkap terkait dengan miskonsepsi ini bisa Ibu Bapak tonton, bisa Ibu Bapak dapatkan di deskripsi video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.